Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 35. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Di sini dikatakan peristiwa itu terjadi kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Lalu Yesus berdoa, lalu rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lalu ada tokoh, kalau kita lihat, maka kita akan mengenang di dalam perjanjian lama, yaitu tokoh Musa dan Elia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ada suara yang terdengar dari dalam awan itu yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Anakku yang kupilih, agar kita mendengarkan apa yang disampaikan. Di dalam pengajaran sebelumnya, Yesus sudah mengatakan banyak hal. Dan itu pun harus kita ikuti, itu pun harus kita dengarkan, itu pun harus kita lakukan. Dan dikatakan atau pemberitahuan pertama tentang penderitaannya, itu sudah dituliskan di ayat sebelumnya, di ayat 22 sampai ayat 27. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh lagi meragukan atau mencari hal-hal yang lain untuk kita dengarkan, untuk kita imani, untuk kita lakukan. Kita hanya perlu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dengarkanlah dia, dikatakan di sini. Tidak ada nama lain yang dipilihkan oleh Tuhan sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, orang yang akan tersalib. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika ada ajaran yang lain, ketika ada tokoh yang lain pada masa dulu atau pada masa sekarang, yang mungkin dapat menarik hati kita. Tetapi firman Tuhan ini sudah menjelaskan agar kita hanya mendengarkan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sehingga kita hanya perlu mengimaninya, melakukan apa yang diperintahkannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih kepada Tuhan, dengan mengasihi sesama manusia, dengan melakukan apa yang baik sesuai dengan perintahnya, bukan mencari pengajaran-pengajaran lain lagi, pengajaran-pengajaran yang bisa masuk akal, yang bisa menyenangkan hati dan pikiran kita, yang bisa menghibur kita di dalam kehidupan kita ini. Bukan seperti itu lagi. Firman Tuhan yang ada pada kita, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus atau oleh Allah melalui Yesus Kristus, itulah yang harus kita imani hari demi hari sampai kita akhirnya meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari semakin yakin akan firman Tuhan ini. Mari semakin kuat, semakin teguh di dalam pilihan iman kita. Ketika ada kesulitan, kita tidak perlu menjadi bimbang.
Kita tidak perlu menjadi takut. Kita tidak perlu menjadi mundur. Majulah terus, melangkahlah terus di dalam Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada yang lain yang dipilih oleh Tuhan selain daripada Yesus Kristus. Mengimani apa yang disampaikannya, sehingga kita akan menjadi bahagia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Itu yang membuat kita bahagia. Dan itu yang membuat kita berpengharapan di tengah-tengah berbagai kesulitan, atau mungkin saat ini di dalam perjuangan untuk sembuh dari sakit penyakit. Saat ini berjuang untuk mencapai cita-cita. Saat ini berjuang untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Apapun kesusahan kita, kita percaya akan firman-Nya. Kita percaya akan penyertaannya. Kita percaya akan kasih karunia-Nya, perlindungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menolong kami untuk semakin kuat. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami melakukan hal-hal yang baik. Engkaulah ya Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak goyah, tetapi kami semakin teguh di dalam iman kami. Engkaulah yang menolong setiap orang yang saat ini mungkin di dalam perjuangan dan bahkan sampai di dalam kebimbangan, agar mereka tidak semakin jauh meninggalkan Engkau, tetapi agar mereka semakin mengarahkan pandangannya ke dalam kemurahan-Mu, sehingga mereka semakin dikuatkan, semakin yakin, semakin berpengharapan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.